Sambutan dari Ketua Komnas HAM Perempuan yaitu Saudari Andi Yestiani. Ini akan disampaikan lewat video. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Indonesia yang bineka. Penuh syukur kehadirat Sang Maha Pengasih karena kita diberikan waktu dan sehat untuk dapat berkumpul bersama pada siang hari ini dalam kegiatan Jalsa Salana JAI di awal tahun 2023 yang mengambil tema utama yang penting bagi optimisme kita melewati masa krisis bersama pandemi COVID-19 dan tantangan resesi global. Tema utama yang dimaksud adalah pulih dengan lebih cepat, bangkit lebih kuat, menguatkan empati mengatasi resesi. Perkenankan saya menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf karena sampai saat ini belum lagi berkesempatan menyapa secara langsung Ibu, Bapak, dan saudara-saudari JAI di dalam kegiatan yang penting ini, melainkan melalui video semata. Semoga dia tidak mengurangi rasa hormat kami. Salam takjim kami, baik sebagai perseorangan maupun atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan kepada seluruh pimpinan JAI, pimpinan Lajna Imaila, dan juga para pemuka dan tamu yang dimuliakan, serta seluruh warga anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang kita kenali tak pernah gentar berada di barisan terdepan dalam menyebar kebaikan melalui kerja-kerja kemanusiaan. Saya juga merasa sangat terhormat karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah pandangan atas tema utama Jalsa Salana tahun ini dengan topik yang lebih spesifik mengenai peran perempuan dalam menguatkan inklusi sosial. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dimuliakan, pandemi COVID-19 ini memberikan kita banyak pembelajaran dalam berbagai dimensi. Semua negara diingatkan bahwa layanan kesehatan merupakan layanan dasar yang harus dipercepat pengembangan infrastrukturnya agar dapat diakses lebih mudah dan murah. Juga tentang pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat pada kesehatan, sesederhana mencuci tangan, peduli untuk tidak menyebarkan virus flu melalui penggunaan masker, atau cara yang benar menutup hidung saat bersin atau menutup mulut saat batuk. Termasuk juga mengingatkan kita untuk menikmati matahari pagi dan berolahraga yang teratur. Pandemi COVID-19 datang hampir tanpa aba-aba, membuat banyak rencana porak-poranda dan hidup kita tiba-tiba berubah. Banyak juga yang dihantui dengan kecemasan karena kekhawatiran pada keterpaparan diri atau anggota keluarga dengan virus di tengah fasilitas kesehatan yang betul terbatas. Juga banyak was-was karena begitu banyak ketidakpastian. Isu kesehatan mental menjadi begitu mengemuka dan nyata bagi banyak orang yang mungkin dulu menganggapnya sepele. Namun, pandemi ini tidak hanya menghadirkan persoalan kesehatan. Ia juga memanggil solidaritas sosial untuk dapat melewatinya bersama-sama, baik dalam hal mencegah persebaran virus maupun mengatasi dampak pandemi. Berita tentang berbagai kelompok masyarakat, termasuk juga Jemaat Ahmadiyah, yang berbagi daya dalam menyikapi keterpurukan ekonomi, menyikapi juga soal misalnya keterbatasan masker dan alat pelindung diri, atau saling menjaga ketika ada warga di lingkungan yang perlu isolasi mandiri. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kisah kita bersama di proses memulih dari pandemi. Semua ini mengingatkan kita bahwa segenap kesulitan akan dapat diatasi jika kita bekerja sama, bergotong royong, lintas identitas kelompok masing-masing. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang berbahagia. Meski kondisi kesehatan terus memulih, dampak dari pandemi COVID-19 masih kita rasakan hingga kini. Di saat yang bersamaan, kondisi global tidak sedang baik-baik saja. Perang di daratan Eropa yang dilansir oleh Rusia terhadap Ukraina telah memperburuk krisis ekonomi
yang diakibatkan oleh pelambanan aktivitas ekonomi selama pandemi berlangsung. Sejumlah negara lain yang memang telah dalam kondisi perang atau konflik semakin sulit keluar dari keterpurukannya dan semakin bergantung pada hutang luar negeri. Bahkan ada negara yang sampai jatuh payung. Meski kondisi Indonesia cukup baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain, di mana kita dapat lihat dari data-data ekonomi makro yang kerap digadang oleh banyak pihak. Indonesia tak boleh lengah. Kita tak boleh lengah. Sebaliknya kita kian dituntut untuk memiliki daya lenting pada persoalan yang mungkin ditimbulkan, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, dan juga ketahanan sosial. Ibu bapak dan saudara-saudari yang budiman, ketahanan sosial merupakan isu penting dan genting bagi masyarakat majemuk di tengah literasi yang rendah seperti di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ratusan suku di lebih 13.000 pulau yang terbentang di lautan Nusantara dengan karakter yang sebagian besarnya adalah lentur dan terbuka. Di satu sisi menghadirkan kebinekaan yang luar biasa dan menjadi kekayaan bangsa. Di sisi lain, kondisi Indonesia yang bineka juga menghadirkan tantangan laten, kondisi kohesi sosial, karena perbedaan-perbedaan yang ada ini gampang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dibentur-benturkan demi keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok yang sesaat semata. Klaim keaslian berbaur chauvinisme atau sikap sombong berlebih-lebihan dari kelompok yang juga digarami dengan kepentingan politik telah menghadirkan politisasi identitas yang marak kita saksikan dalam 20 tahun terakhir. Wujud yang tampak dari kondisi ini adalah kehadiran kebijakan-kebijakan daerah yang bersifat diskriminatif atas dasar agama atau kedaerahan yang meminggirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berbeda dari kebanyakan, atau kelompok masyarakat yang berbeda dari garis utama identitas yang diusung oleh kebijakan itu. Kami di Komnas Perempuan mencatat bahwa kebijakan diskriminatif serupa ini bertumbuh pesat hingga tahun 2016, di mana terdapat 421 kebijakan diskriminatif di tingkat nasional maupun provinsi dan kota kabupaten. Jumlahnya memang berkurang saat ini, yaitu menjadi 305 kebijakan diskriminatif. Namun daya pencegahannya masih perlu dikuatkan, mengingat pada tahun 2021 saja lahir sekitar 30 kebijakan diskriminatif yang serupa. Kelompok-kelompok minoritas agama, suku, dan gender, khususnya perempuan, adalah yang terutama terdampak secara langsung dan berlapis karena identitas yang dimilikinya itu. Sebagai perempuan, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota komunitas yang marginal. Politisasi identitas juga menghadirkan kebijakan-kebijakan diskriminatif di tingkat nasional dan lokal yang cukup gampang ditafsirkan menjadi justifikasi untuk melakukan marginalisasi atau peminggiran dan bahkan penyerangan pada kelompok-kelompok yang dianggap salah. Pemaksaan busana dengan identitas agama tertentu, larangan pendirian rumah ibadah, gangguan saat beribadah dan juga larangan berkeyakinan adalah bagian dari bentuk tindakan yang didorong oleh kebijakan-kebijakan serupa ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi pisau bermata dua. Sementara kemudahan pencarian informasi dan komunikasi menjadi hal yang dapat kita nikmati bersama, kemajuan teknologi ini juga memungkinkan proliferasi atau perkembangan yang cepat dari informasi yang keliru dan atau informasi yang bohong, serta ujaran kebencian, yang di dalam sejumlah kasusnya berakhir dengan persekusi berkekerasan, dengan akibat yang bisa jadi fatal, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber penghidupan. Proliferasi ini sangat cepat, apalagi di tengah masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah, di mana terbatas daya nalar untuk membiasakan diri mempertanyakan secara kritis informasi yang diperolehnya. Saat ini kita mengetahui dari data yang dihimpun oleh BPS, Badan Statistik kita, meski ada pertumbuhan angka harapan bersekolah, tetapi rata-rata lama sekolah Indonesia masih tetap rendah.
Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya 8,69 tahun, di mana untuk perempuan lebih rendah sekitar 1 tahun daripada laki-laki. Artinya, rata-rata sekolah di Indonesia itu hanya setara sekolah menengah pertama. Mengenai daya literasi, pada tahun 2018, Indonesia ikut serta dalam program internasional untuk mengukur kompetensi membaca. Hampir 20% dari anak kelas 2 SD bisa membaca tanpa mengenal arti. Ini yang kita sebut dengan bencana aksara. Di tahun yang sama, uji program internasional penilaian siswa atau dikenal dengan PISA menunjukkan bahwa daya literasi Indonesia sangat rendah, peringkat 71 dari 77 negara yang dinilai. Skornya pun merosot dari 396 di 2015 menjadi 371 di 2018. Sebelumnya, Badan Dunia untuk Kebudayaan atau UNESCO di tahun 2017 melansir bahwa keinginan baca di Indonesia sangat rendah, hanya 0,001% atau hanya 1 dari 1.000 orang yang mau dan gemar membaca. Ini menempatkan Indonesia sebagai peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei tentang minat baca. Meskipun menurut kajian ini, infrastruktur untuk membaca di Indonesia itu bisa jadi jauh di atas infrastruktur yang ada di Eropa. Namun penggunaan media sosial di Indonesia kebalikannya ini sungguh luar biasa. Konsumsi media sosial dan internet mencapai 9 jam per hari dengan intensitas media sosial nomor 5 sedunia. Kondisi ini tampaknya berkontribusi pada karakter netizen 62 yang menurut Digital Civility Index berada di urutan terbawah se-Asia Tenggara. Netizen 62 dikenal dengan karakter yang agresif dan destruktif. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, baik kebijakan diskriminatif maupun tindakan intoleransi kerap kita temui jelang atau berkait dengan proses-proses pertarungan kuasa seperti pemilu atau pemilu kada. Karenanya tahun 2023 akan menjadi salah satu tahun penting karena merupakan tahun politik menuju pemilu serentak di awal tahun 2024. Ketahanan sosial kita dalam pertarungan. Saya ingin mengajak ibu dan bapak dan saudara-saudara sekalian untuk memperkuat barisan yang mempelopori dan merekatkan kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. DAI dalam hal ini, sejauh yang saya amati, memiliki posisi yang unik. Sebagai kelompok masyarakat yang berulang kali disudutkan dan bahkan bertahan dari berbagai tindak intoleransi berkekerasan, DAI tidak pernah surut dalam menggulirkan kerja-kerja nyata kemanusiaan, baik secara mandiri maupun dalam kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini merupakan modalitas yang penting dalam membangun ketahanan sosial, sekaligus perlu dicontoh oleh berbagai pihak lainnya. Di dalam kerja-kerja serupa ini, perempuan memiliki andil yang penting, baik dalam kerja-kerja karitatif maupun kerja-kerja substantif yang mendorong inklusi sosial atau melibatkan semua pihak dalam hal kemasyarakatan. Kerja-kerja karitatif yang saya maksudkan itu seperti bantuan sosial yang memungkinkan kelompok-kelompok yang marginal yaitu merasa terbantu, bahkan mendapatkan layanan dasar yang mereka butuhkan. Kerja-kerja substantif yang dimaksud meliputi kerja-kerja pendidikan di lingkungan terkecil keluarga hingga dalam institusi pendidikan secara formal maupun informal, dalam perumusan kebijakan maupun berbagai bidang lainnya. Sama pentingnya adalah upaya pelibatan semua kelompok masyarakat, atau sama pentingnya dalam upaya pelibatan semua kelompok masyarakat adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Penting untuk kita pahami bersama bahwa peminggiran perempuan itu akan berdampak pada meningkatnya kerentanan perempuan pada berbagai bentuk kekerasan. Dan sebaliknya, perempuan yang telah mengalami kekerasan berpotensi untuk mengalami pengucilan atau mengucilkan dirinya dari pergaulan sosial. Apalagi ketika ia mengalami kekerasan seksual, di mana perempuan korban selalu sampai kini masih harus menanggung beban stigma aib bagi diri dan keluarganya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia,
Dalam konteks menguatkan kepemimpinan perempuan, saya sungguh beruntung bisa bekerja sama dengan Laksna Inilah secara dekat beberapa tahun yang lalu dalam kerjasama institusional dengan Komnas Perempuan yang hingga saat ini masih terus berlanjut. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi kerja keras dari kawan-kawan Laksna Inilah mendokumentasikan dan mewartakan apa yang dialami perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi berlapis sebagai perempuan dan juga warga komunitas Ahmadiyah, serta berbagai upaya, hasil maupun tantangan yang masih dihadapi dalam mengadvokasi kondisi ini. Semua proses ini dimaksudkan sebagai sebuah pembelajaran untuk perbaikan keadaan di mana diskriminasi, intoleransi, dan juga kekerasan tidak boleh berulang. Kerja serupa ini merupakan fondasi yang penting dalam membangun perdamaian yang membumi dan berkelanjutan. Patut kita catat bahwa hasil kajian berskala global menunjukkan bahwa keterlibatan substantif perempuan dalam kerja-kerja perdamaian itu memiliki kontribusi yang signifikan pada keberhasilan membangun perdamaian. Data dari UN Women atau Badan PBB pada isu perempuan menunjukkan kontribusi kepemimpinan perempuan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan perdamaian hingga 20 tahun. Untuk itu, kita perlu terus mendukung upaya mengembangkan kepemimpinan perempuan dalam kerja-kerja mendorong inklusi sosial dalam kerangka menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan membangun perdamaian yang sejati. Dengan itu, semoga kita dapat menghadirkan kehidupan yang merdeka, makmur, dan adil bagi semua tanpa kecuali. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terhormat. Semoga bermanfaat untuk proses diskusi ke depan, dan jika ada kekeliruan atau kealpaan, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekali lagi selamat untuk kegiatan Jalsa Salana Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Kami menanti hasil pembahasan dari pertemuan ini untuk nanti menjadi ruang kerja bersama kita dengan lebih erat, lebih strategis, dan saling memampukan. Selamat siang, salam Indonesia yang